Ronnie O'Neill lahir di Florida pada tanggal 27 Juli tahun 88. Ayah Ronnie didiagnosa mengidap bipolar dan skizofrenia. Sejak lahir, ayah Ronnie tidak pernah ada dalam kehidupannya. Pada masa remaja, Ronnie dikenal cukup aktif berorganisasi. Dia bergabung dalam paduan suara gereja dan rutin melayani di sana. Masa SMA dilalui Ronnie tanpa masalah yang cukup berarti, selain dari nilai akademik Ronnie yang rendah karena kecerdasannya pun tidak tinggi. Meski demikian, Ronnie berhasil menyelesaikan pendidikannya dan lulus SMA. Sayangnya, karena nilai kelulusan Ronnie yang rendah, dia tidak memiliki banyak pilihan pekerjaan. Ronnie pernah mencoba ikut tes masuk marinir, namun dia tidak lulus. Setelah gagal jadi tentara, Ronnie bekerja di sebuah kasino, kemudian banting setir menjadi seorang supir truk. Apa saja dikerjakannya demi menyambung hidup. Kehidupan awal yang berjalan baik-baik saja mulai berubah ketika Ronnie melakukan pelanggaran kecil-kecilan. Sebanyak 3 kali dia pernah ditangkap dalam rentang waktu antara tahun 2007 hingga 2009. Dakwaannya mulai dari mengemudi tanpa SIM atau hal berkaitan narkoba. Setelah penangkapannya yang terakhir pada tahun 2009, Ronnie menjalin hubungan dengan Kenyatta Barron yang biasa dipanggil Kiki. Dari hubungan itu, mereka dikaruniai 2 orang buah hati. Yang sulung adalah seorang putri yang menderita spektrum otis dan yang bungsu adalah seorang putra. Sayangnya, hubungan Ronnie dan Kiki merenggang hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Pada tahun 2012, pengadilan menetapkan sejumlah tunjangan yang harus dibayarkan Ronnie kepada Kiki untuk biaya hidup kedua buah hati mereka. Meski pada akhirnya Ronnie menunggak pembayaran tunjangan itu. 4 tahun setelah putus dari Kiki dan meninggalkan kedua buah hatinya, tepatnya pada tahun 2016, Ronnie sempat menjalin hubungan dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya. Dari kekasihnya yang baru, Ronnie mendapatkan seorang buah hati. Di tahun itu, Ronnie pindah keyakinan dan memeluk Islam. Ronnie diketahui sangat serius dalam menjalankan keyakinan barunya hingga berhasil merubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetapi, setahun setelah itu, terjadi sebuah insiden yang menjadi awal keruntuhan hidup Ronnie. Pada tahun 2017, secara kebetulan, Ronnie berada di tengah kejadian tembak-menembak. Insiden itu terjadi di jalanan yang dilalui Ronnie, hingga membuatnya terkena dan mengalami cedera berat. Ronnie segera dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi. Namun, keadaannya sangat kritis hingga detak nadinya sempat menghilang sebanyak 2 kali selama operasi sedang berlangsung. Untungnya, operasinya sukses dan Ronnie berhasil diselamatkan. Meski masa kritis sudah berhasil dilalui, namun Ronnie masih harus menjalani masa perawatan dari cederanya. Dia membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekat bila ingin pulih dengan sempurna. Sayangnya, saat itu tidak ada seorang pun yang bersedia mendampingi Ronnie menjalani perawatan. Bahkan, kekasihnya saat itu pun tidak mau membantu Ronnie dan keberatan bila Ronnie tinggal di rumahnya. Sejak saat itu, hubungan Ronnie dan kekasihnya pun berakhir. Di saat tidak ada seorang pun yang bersedia membuka pintu hati mereka untuk Ronnie, Kiki, mantan kekasihnya, serta ibu dari 2 buah hatinya, maju sebagai Dewi Penolong. Rupanya Kiki sudah memaafkan perbuatan Ronnie yang meninggalkan dirinya dan kedua buah hatinya. Sejak kepergian Ronnie dari hidupnya, Kiki memanfaatkan waktunya untuk menata kembali kehidupannya yang sempat berantakan. Kiki melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan berusaha mencari pekerjaan dengan bayaran yang lebih baik. Dengan begitu, Kiki bisa menghidupi putra-putrinya selama diabaikan oleh Ronnie.
Ketika mendengar Roni yang sedang kesulitan, Kiki merasa iba dan simpati karena bagaimanapun Roni adalah ayah dari kedua buah hatinya. Akhirnya, pada tahun 2018, Kiki menerima Roni kembali dalam kehidupannya. Keputusan itu sangat disesalkan oleh ibu Kiki yang khawatir Roni akan mengacaukan kembali masa depan putrinya. Dan pada akhirnya, kekhawatiran ibu Kiki menjadi kenyataan. Tak lama setelah kepindahan Roni ke rumah Kiki di Tampa, Florida, musibah mengerikan itu terjadi. Pada tanggal 18 Maret tahun 2018, pukul 11 malam lewat 43 menit, operator saluran darurat 911 menerima panggilan dari kediaman Kiki dan Roni. Di seberang, terdengar suara Kiki yang kedengaran panik dan ketakutan. Dia mengaku baru saja didor pasangannya yang berusaha menghabisinya. Saat itu petugas mendengar suara seorang pria yang meneriakkan seruan Tuhan Maha Besar berulang kali dalam bahasa Arab. Pria itu adalah Roni. Tak lama kemudian sambungan telepon itu terputus. Beberapa menit kemudian, gantian Roni yang menghubungi saluran 911. Kepada operator, Roni mengatakan bahwa dia baru saja diserang setan putih yang merasuki kekasihnya. Setan itu hendak menghabisinya, itu sebabnya dia tidak punya pilihan selain membela diri. Di saat Roni sibuk menghubungi 911, Kiki berusaha keluar dari rumah untuk menyelamatkan dirinya. Namun sayang, cederanya terlalu berat hingga akhirnya dia terbaring di atas trotoar di depan rumahnya. Para petugas yang datang 2 menit kemudian melihat dari pantulan di jendela, ada api yang mulai menyala di dalam rumah. Mereka kemudian berusaha masuk ke dalam dengan mendorong pintu depan. Bersamaan dengan itu, secara mendadak pintu garasi terbuka dan Roni muncul dari sana. Meski awalnya Roni berusaha melawan petugas, namun akhirnya dia bisa dikendalikan dan langsung ditangkap. Para petugas menemukan pemandangan mengerikan di dalam rumah. Rupanya, Roni berusaha menghilangkan kedua buah hatinya dengan bara api tadi. Tanda cedera parah tampak pada mereka sampai membuat para detektif yang menyelamatkan menjadi terenyuh. Putri Roni tidak berhasil diselamatkan dan dinyatakan telah meninggal dunia. Sedangkan putranya yang lebih tua berhasil hidup meski harus melalui perawatan intensif. Saat diselamatkan, dengan berani Roni O'Neal Jr. memberikan pengakuan kepada para detektif yang menemukannya dalam keadaan termakan bara. "Ayahku mendor ibuku," begitu ucapnya dengan lantang. Roni mengaku bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak pernah didiagnosa mengalami gangguan jiwa ataupun menerima pengobatan untuk itu. Namun gerak-geriknya menunjukkan hal yang berbeda. Dalam persidangan awal di tahun 2021, Roni memutuskan untuk menjadi pembela bagi dirinya sendiri dan tidak mau didampingi satupun pengacara. Meski awalnya keberatan, akhirnya hakim mengizinkan Roni melakukan hal itu. Dengan cepat, semua orang yang hadir dalam ruang sidang bisa melihat besarnya kemungkinan Roni menderita gangguan kejiwaan. Roni sangat agresif, berteriak dengan lantang, berjalan mondar-mandir saat memberikan argumennya. Wajahnya pun dipenuhi emosi. Beberapa kali hakim sampai harus menegurnya untuk menjaga perilaku selama dalam persidangan. Roni juga meminta keterangan dari putranya sendiri melalui media online yang dijawab dengan lantang tanpa ketakutan oleh putranya. Berkat kesaksian Roni O'Neal Jr., akhirnya didapatkan runtutan peristiwa. Malam itu, secara tiba-tiba tanpa peringatan sama sekali, Roni mendor Kiki yang kemudian langsung menghubungi 911. Roni sempat mengejar saat Kiki berusaha keluar dan menuntaskan aksinya hingga wanita baik hati itu ditemukan petugas di atas trotoar. Setelah itu, Roni kembali masuk ke dalam rumah dan menyasar putrinya yang dilanjutkan kepada putranya.
Bara menyala menjadi penderitaan berikutnya bagi keduanya yang sudah tak berdaya akibat cedera. Beruntung saat itu para petugas berhasil memadamkannya sebelum menghanguskan semuanya. Di dalam persidangan, Roni mengaku tidak bersalah atas apa yang terjadi dan masih berfantasi tentang setan putih yang merasuki kekasihnya Kiki. Dia menuduh apa yang didakwakan kepadanya hanyalah akal-akalan pihak berwenang. Roni bahkan yakin bahwa putranya telah digelabui agar memberikan kesaksian yang palsu. Namun hakim dan para juri tidak mengambil keputusan berdasarkan imajinasi yang diceritakan Roni dalam ruang sidang, melainkan berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan dari TKP serta kesaksian Roni Junior. Akhirnya, Roni O'Neal dinyatakan bersalah atas dakwaan melawan penangkapan dan dakwaan pembunuhan. Pada 25 Juni tahun 2021, hakim menjatuhkan hukuman 3 kali penjara seumur hidup ditambah 60 tahun penjara. Detektif Mike Blair adalah detektif yang pertama kali menemukan Roni O'Neal Jr. Hatinya sangat tersentuh dan terharu melihat keberanian serta ketegaran bocah itu ketika peristiwa mengerikan itu terjadi hingga dia berhasil menegakkan keadilan. Bersama istri serta kelima putra-putrinya, Detektif Mike Blair sepakat untuk mengadopsi Roni O'Neal Jr. Pada 25 November tahun 2019, pengadilan pun meresmikan proses adopsi itu dan merubah nama Roni Junior O'Neal menjadi Roni Blair. Didampingi keluarga barunya, Roni Blair memberikan pernyataan kepada media bahwa sekarang dia sudah aman, merasa dicintai dan resmi menjadi anggota keluarga Detektif Blair. Dalam sebuah foto keluarga, tampak raut bahagia serta senyum lebar menghiasi wajah Roni Blair. Rupanya, memberikan kebaikan kepada seseorang bisa membawa petaka ataupun kebahagiaan, tergantung dari niat dan sikap masing-masing orang. Kiki yang menerima Roni O'Neal kembali masuk ke dalam kehidupannya justru mendapatkan petaka sebagai balasan atas kebaikan yang diberikannya kepada mantan kekasihnya itu. Kiki harus membayar keputusannya dengan nyawanya dan putrinya. Sedangkan keluarga detektif Mike Blair yang menerima Roni Junior masuk dalam keluarga mereka mendapatkan tambahan kebahagiaan dengan kehadiran Roni serta ucapan syukur darinya. Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi pada Roni O'Neal hingga setega itu kepada keluarganya sendiri? Apakah dia menderita gangguan jiwa seperti ayahnya yang didiagnosa menderita bipolar dan skizofrenia? Apapun itu, sebaiknya kita jangan pernah menyepelekan kesehatan mental karena bila tidak terdeteksi, suatu saat bisa merugikan diri kita sendiri dan membahayakan orang lain di sekitar kita. Itulah akhir kasus hari ini, sampai bertemu di video berikutnya.